Ya, berarti sekarang tinggal yang sinkroniknya ya. Oke. Pendekatan yang sinkronik ya. Ya, maksudnya ini langsung ke persoalan-persoalan yang penting di bidang sains gitu kan ya. Kita barangkali memang bisa mulai dulu dari yang paling umum, karakter umum keilmiahan gitu. Karakter umum keilmiahan itu apa? Jadi kapan suatu wacana disebut ilmiah? Kapan suatu wacana itu disebut ilmiah, dan yang khas pada wacana ilmiah itu apa sebenarnya gitu ya? Ya, tentu yang paling sederhana adalah bahwa semua penalaran dan wacananya disusun secara metodis dan sistematis. Metodis dan sistematis. Saya kira ini umum sudah diketahui, metodis dan sistematis. Metodis itu artinya bahwa klaim-klaim kita itu dilandasi, atau pencarian kita itu dilandasi oleh cara-cara atau jalan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dulu tekanannya pada cara-cara yang sahih ya, dulu itu kan yang valid ya. Terus ini dulu cara yang sahih. Sebenarnya sebagian besar suasana dalam dunia akademis juga masih ke sini ya, terutama untuk ilmu pasti, cara yang sahih, valid. Masalahnya cuman banyak cara yang sahih tapi tidak relevan dengan topik atau tema penelitian kita misalnya kan gitu. Jadi ibaratnya saya pernah bilang barangkali bahwa kalau objek penelitian kita itu air gitu, yang alat yang tersedia dan dianggap sahih cuma garpu dan pisau gitu kan ya kan nggak tepat gitu. Maka kita mesti menciptakan gayung atau apa gitu kan ya. Asal memang bisa dipertanggungjawabkan, kita ada reasoningnya mengapa begitu. Jadi sekarang sebetulnya kita bisa menciptakan sendiri metode itu. Karena metode yang ada itu kan apa ya, terbatas sekali sebenarnya. Yang paling besar sekali deduktif, induktif, terus kualitatif, kuantitatif kayak gitu-gitu ya. Itu kan general sekali, memang itu bisa dipakai. Memang bisa dipakai. Tapi pada tingkat yang sangat spesifik sebenarnya kita bisa menciptakan sendiri cara-cara. Itu memang sangat demanding ya, sangat menuntut ya. Tapi kalau kita bisa mempertanggungjawabkannya, mengapa tidak gitu. Susahnya kan gini, dalam dunia empirik itu orang biasanya tidak dibiasakan, memang tidak, bukan wilayah mereka untuk menciptakan metode sendiri, seakan-akan gitu kan ya. Kalau orang-orang filsafat itu memang wilayah mereka menciptakan metode sendiri. Sedemikian sehingga para filsuf itu, makanya kalau saya ditanya misalnya di dunia ilmu filsafat, metodenya apa gitu kan ya, itu selalu kebingungan. Karena hampir setiap filsuf menciptakan metode sendiri masalahnya. Gitu. Hampir setiap filsuf menciptakan metode sendiri. Jadi ya deretkan aja 25 filsuf itu, maka ada 25 kemungkinan metode sebenarnya gitu kan ya. Kalau kita mau meminjam metode dari para filsuf itu. Tapi kalau dalam dunia empiris biasanya yang oleh Kuhn itu disebut temporary puzzle solving ya. Artinya dalam dunia empirik itu orang kan nggak terlalu mesti mempersoalkan paradigma maupun metode gitu, karena sudah ada metodenya. Terus yang tinggal ini adalah mengepas-paskan sebuah teori dengan kenyataan gitu kan ya. Seringkali gitu situasinya itu, sehingga
memang metode yang ada aja dipakai. Tapi bahwa ada kemungkinan begini sebetulnya kita bisa membuat metode sendiri itu tetap benar. Sejauh bisa dipertanggungjawabkan. Sistematis artinya adalah bahwa semua gagasannya tertata dengan rapi. Gagasan-gagasan tertata dengan rapi, ada awalan, ada masuk ke inti, isi, lantas akhiran, kayak gitu ya. Itu sistematik, kait-mengait semua gagasan itu tertata dengan rapi, tidak acak-acakan. Saya kira itu sih jelasnya. Metodis dan sistematis. Yang kedua, ilmiah. Untuk menjadi ilmiah itu juga bahwa klaim-klaimnya dapat dites ya, testable. Testable artinya harus bisa diuji kembali setiap kali klaim-klaimnya itu. Dalam arti bisa didemonstrasikan, diulang atau didemonstrasikan. Didemonstrasikan kembali. Jadi klaim-klaimnya itu bisa diulang dan didemonstrasikan kembali. Dicek apa benar gitu kan ya. Jadi kalau hitungan-hitungan orang boleh menghitungnya kembali sesederhananya gitu kan ya, terus bahwa hasilnya tetap sama. Bisa dites. Lalu sesuai dengan anjuran Popper, mengandung presisi tertentu. Syukur-syukur presisinya tinggi. Tempo hari ketika saya kasih contoh ramalan ya, presisi ini terutama dalam prediksi. Suatu klaim, tesis itu akan semakin berbobot kalau semakin bisa memprediksi. Berdasarkan rumus-rumus begini, maka gitu kan ya, ke depan itu secara spesifik misalnya apa yang akan terjadi. Kalau situasinya bla bla bla, maka harus terjadi bla bla bla. Tidak mungkin tidak. Nah, itu kan prediksi dengan presisi, dengan ketepatan yang rinci, dengan kerincian yang tinggi. Semakin begitu, artinya semakin nekat gitu, tapi itu semakin berbobot ilmiah. Karena semakin gampang ditumbangkannya. Kalau salah, gampang sekali di ininya. Dari sudut ini, maka dunia filsafat sebenarnya tidak bisa seperti ini ya. Dunia filsafat itu terlalu umum klaim-klaimnya, terlalu besar. Maka selalu benar aja gitu. Pendapat-pendapat yang bertentangan pun akan selalu benar aja kedengarannya gitu. Karena susah dibantah. Dari sudut itu, filsafat memang suatu ilmu tersendiri dibanding ilmu empiris. Ilmu empiris lebih mengandung risiko ya. Kalau dia mengklaim apa-apa itu tuh harus konkret sehingga kalau salah ya langsung ketahuan salah gitu. Presisi tinggi, maka dalam rangka ini seringkali dibutuhkan memang kuantifikasi. Kadang perlu kuantifikasi. Dalam rangka presisi tinggi itu seringkali memang dibutuhkan kuantifikasi. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dikuantifikasi sekalipun gitu. Maka statistik dan segala macam itu dalam human sciences toh kadang-kadang perlu juga ya. Mengukur kecerdasan segala macam itu ya akhirnya ya kita bisa berdebat. Itu kan nggak bisa diukur ya, tapi demi presisi itu mau nggak mau mesti ada ukurannya lah gitu. Lalu mengandung koherensi logis. Mengandung koherensi logis. Jadi logikanya itu tidak mengandung kontradiksi ya. Logikanya itu kompak, saling berkaitan, padat, erat gitu. Tidak mengandung kontradiksi intern.
Dan ini tipikal logika ala Aristoteles tempo hari sudah kita lihat. Koherensi logis. Logikanya koheren, kompak. Tidak mengandung kontradiksi di dalam. Jadi kalau awal disertasi Anda nanti misalnya start dari klaim A, tiba-tiba berujung pada non A, gitu, itu jadi aneh juga gitu. Itu kan berarti nggak kompak ini ya, bertentangan. Kekuatan sains memang di sini bahwa logikanya padat, nyambung terus dan kuat gitu. Tapi sekaligus kelemahannya karena pada level yang lebih dalam kita tempo hari sudah membahas ini. Pada level yang lebih dalam sebetulnya kehidupan justru penuh kontradiksi kan, justru penuh kontradiksi. Maka seringkali sains tidak bisa dipakai untuk level-level yang lebih dalam. Sains untuk hal-hal yang material, yang dangkal-dangkal, itu tuh masih oke lah. Koherensi logis. Dan kemudian data reliable. Data itu harus bisa dipercaya. Meskipun itu juga wilayah yang paling mudah kita manipulasi sebenarnya. Segala bentuk statistik, segala macam itu gampang sekali kan kita manipulasi. Dibedain sekian persen aja misalnya gitu kan. Aslinya, faktanya misalnya 20%, ya kita naik-naikin lah jadi 30% atau gimana supaya klop bangsa gitu-gitu. Itu paling gampang gitu. Tapi emang ilmiah itu artinya ada semacam kejujuran di sini. Ada soal kejujuran. Sehingga bisa dipercaya gitu ya. Dan keenam terakhir berkaitan juga dengan klaim dari Popper maupun Lakatos. Saya tidak ingat apakah saya bicara mengenai Lakatos waktu itu. Enggak ya. Tapi intinya Lakatos tuh gini. Intinya sekali, Lakatos tuh suatu teori itu bisa degeneratif, suatu teori bisa degeneratif, bisa juga progresif. Yang penting saya kira bagian situnya. Teori itu degeneratif kalau dia terus-menerus hanya membenarkan dirinya sendiri, gitu ya. Atas nama fakta apapun, terus-menerus berputar-putar hanya menjustifikasi dirinya sendiri. Jadi ini dalam segala kasus self-justifying. Terus-menerus yang dilakukannya hanyalah membenarkan diri itu, tapi dengan cara itu dia memperumit dirinya sendiri lantas berputar-putar, terjadi perumitan diri sendiri ya, tapi sebenarnya menjadi tidak sensitif terhadap kenyataan-kenyataan baru. Jadi misalnya orang-orang dari Marxisme ya paling ngebetulin sedikit-sedikit sebagian mana teori dari Marx misalnya gitu. Tapi lama-lama jadi tidak sensitif bahwa misalnya ada perkembangan masyarakat dan segala macam sedemikian berubah sampai teori Marx sama sekali sebenarnya tidak bisa berlaku. Itu tuh nggak bisa lagi ngelihat itu gitu kan ya. Dalam psikologi kaum Freudian misalnya gitu ya, itu kekehalnya Freud itu yang paling benar, padahal ya itu degeneratif namanya, karena si teori itu sendiri akan aus sendiri ya, karena terus-menerus hanya membenarkan diri. Nah, kalau progresif adalah teori yang entah gimana membetulkan diri memang, tapi mampu juga sekaligus membukakan wilayah-wilayah baru, membukakan fakta-fakta baru, berhasil membuka fakta-fakta baru. Fakta-fakta baru, tapi juga mungkin problem-problem baru ya. Nah ini progresif. Sebenarnya teori yang baik yang berbobot ilmiah tinggi adalah yang progresif. Dia memperbaiki diri, tapi dengan itu memang dia bisa membuka fakta-fakta baru,
kemungkinan-kemungkinan baru, masalah-masalah baru dan sebagainya. Nah, maka berkaitan dengan teori Lakatos, tapi juga dengan Popper, penting suatu keilmiahan itu kalau explanatory power-nya besar. Kekuatan menjelaskannya itu besar. Ya. Syukur-syukur lebih besar daripada teori-teori yang ada sebelumnya. Gitu. Maksudnya, kalau disertasi Anda nanti mampu menjelaskan hal-hal yang tadinya tak terjelaskan oleh teori-teori lain, nah itu. Bobot ilmiah Anda besar sekali itu. Gitu. Dulu ada untuk hal-hal tertentu, misalnya dalam soal desain, arsitektur, segala macam, banyak itu wilayah-wilayah tertentu yang tak terjelaskan oleh teori-teori yang ada. Tiba-tiba ada yang mampu menjelaskannya, itu progresif. Dengan demikian, bobot ilmiah Anda memiliki tinggi karena memiliki explanatory power yang besar. Dalam bahasa yang lebih sederhana, you can explain more, gitu loh. Anda bisa menjelaskan lebih dari segala teori yang pernah ada. Ya, saya kira yang terutama adalah ini. Ada komentar pertanyaan? Jadi soal syarat keilmiahan itu ya. Nah, memang terus tetap ada problem soal demarkasi. Ada problem berkaitan dengan ini. Dalam filsafat ilmu itu ada masalah demarkasi ilmiah tidak ilmiah gitu, itu yang menjadi perdebatan yang tak habis-habisnya gitu. Ilmiah, non-ilmiah, terus pseudo-ilmiah. Pseudo-ilmiah, nah itu masih menjadi bahan perdebatan yang terbuka sampai sekarang itu sebenarnya. Ada perdebatan antara siapa namanya, Karl Popper dan Thomas Kuhn dengan Paul Taggart dan sebagainya. Ada banyak perdebatan yang misalnya astrologi itu kenapa tidak boleh dibilang ilmiah? Nah itu tuh masih banyak perdebatannya gitu ya. Dibandingkan dengan astronomi misalnya gitu kan ya. Kenapa itu disebut tidak ilmiah? Jawabannya macam-macam sekali dan kita sendiri memperdebatkan itu kenapa ya. Jadi sebenarnya dengan kata lain yang saya mau bilang adalah syarat-syarat ini syarat-syarat standar umum sekali, tapi pada tingkat wacana teoritis filsafat ilmu sebetulnya juga barangkali tidak sesederhana ini. Ini lebih untuk praksis operasional kali ya. Termasuk feng shui ya, Pak? Nah kayak gitu-gitu, feng shui dan sebagainya itu apalagi sekarang ketika ilmu-ilmu tersebut, ketika jenis-jenis pengetahuan tersebut mencoba mengilmiahkan diri kan banyak sekali itu. Persis seperti jejamuan mengilmiahkan diri dengan pemeriksaan laboratorium dan sebagainya itu macam-macam kan jejamuan sekarang itu tolak angin segala macam itu benar-benar bukan bikinan dapur asal-asalan gitu, benar-benar bikin lewat laboratorium teruji ini itunya. Sebenarnya banyak jenis pengetahuan yang tadinya non ilmiah sekarang mencoba mengilmiahkan diri. Nah itu tuh gimana gitu ya, seberapa mungkin, seberapa tidak mungkin gitu kan ya. Itu masih persoalan yang sangat terbuka sebenarnya. Oke. Ya, kemudian kita akan melihat metode. Kalau ini karakter umum keilmiahan, maka kita sekarang akan bergerak ke metode. Juga metode umum. Metode umum dalam arti cara kerja dunia ilmu ya. Metode umum. Ini sebetulnya logikanya persis seperti logika detektif gitu. Persis seperti logika detektif dunia ilmu itu.
ini seperti apa namanya, kinerja detektif yang intinya mencoba mengetahui sesuatu, tapi memang secara tidak langsung karena biasanya objek-objeknya rumit ya. Memahami sesuatu melalui jejak, dengan meniti jejak-jejak. Mengetahui dengan melacak jejak-jejak. Artinya tidak langsung. Dan ini apa ya? Ini barangkali kekuatan sains juga, kecermatan melacak jejak lantas mengambil apa, membuat inferensi. Inference itu apa? Inference, ya, melacak jejak lantas menarik kesimpulan hati-hati dari situ. Nah itu yang sudah memungkinkan sains memahami misalnya realitas yang tadinya tidak mungkin kita pahami, misalnya apa unsur-unsur apa yang membentuk bintang misalnya gitu kan ya. Unsur-unsur apa yang membentuk bintang-bintang. Bagaimana? Itu bintang tidak di tangan kita gitu. Tapi akhirnya bisa diketahui. Atau sebelah sananya bulan, bagian yang gelap bulan yang nggak kelihatan itu sebenarnya apa gitu kan. Tapi itu kita bisa ketahui. Saya kira itu kehebatan sains. Dengan cuma cara begitu, itu apa, dari unsur-unsurnya menginfer, apa namanya, mengambil penyimpulan hati-hati dari data-data yang serba terbatas sebetulnya. Jejak-jejak atau data yang serba terbatas. Memang seperti detektif di situ. Yaitu kalau ada kasus, maka seorang detektif sama dengan seorang ilmuwan akan mulai dengan observasi. Pertama, dia akan memulai dengan observasi. Lihat aja, gitu kan ya. Lihat saja apa yang ada. Kalau polisi observasi di TKP, gitu kan ya. Jadi lihat aja dulu, sebelum kita bukan membuat judgement apa-apa, ada mayat di situ dan ada apa di situ. Orang ini meninggal karena apa dan seterusnya gitu kan ya. Observasi di situ, rumahnya acak-acakan. Terus apa yang terguling-guling, adakah sesuatu gitu ya. Di situ yang rusak, yang apa, observasi aja dulu. Baru rekam data. Secara memang ini rada intuitif, apapun yang kita kira mungkin kita rekam. Kalau polisi kan mengambilin segala sesuatu pakai pinset terus masukin ke plastik gitu ya, gitu kan ya, supaya tidak ada sidik jari dan sebagainya. Apapun, ada rambut sepotong, ada sisir, ada apa, masukin semua. Yang secara intuitif relevan gitu. Jadi semua diambilin aja, baru diklasifikasikan kemudian. Klasifikasi data. Merekam data itu maksudnya mengumpulkan, lantas mengklasifikasi. Nah di sini bisa dilihat, misalnya setelah kita observasi kembali, memikirkannya kembali, misalnya tadi si pembunuhan ini tidak mungkin bunuh diri, gitu kan ya, misalnya hampir tidak mungkin bunuh diri. Jadi maka data-data yang relevan apa gitu. Kalau memang tesisnya itu bukan karena bunuh diri, maka kita mulai mengklasifikasi data, menyusun yang relevan dan tidak relevan. Artinya data yang relevan itu disisihkan. Artinya mulai itu yang diprioritaskan gitu maksudnya. Maka lantas tentukan kemungkinan. Tentukan atau pastikan kemungkinan. Pastikan kemungkinan.
Tadi kalau ada kematian tadi, ada kemungkinan bunuh diri, ada kemungkinan dibunuh orang karena cemburu, kemungkinan dirampok, gitu kan ya. Dan seterusnya, ada sekian banyak kemungkinan. Tapi yang paling mungkin sebetulnya apa? Kalau ngelihat datanya, itu yang paling mungkin apa? Ya, tentukan kemungkinan, di antara sekian banyak kemungkinan, maka adalah diakhiri dengan kesimpulan. Ini semacam tesisnya gitu kan. Kesimpulan itu pernyataan dari kita. Akhirnya apa gitu. Jadi sebenarnya ini common sense ya. Itu sebenarnya penalaran biasa sih ya. Penalaran biasa. Karena dan di situ kelihatan bahwa sebetulnya dunia ilmiah itu, kinerja ilmiah itu pencanggihan dari common sense biasa, cara berpikir biasa. Tapi dibikin sistematik dan dipercanggih gitu ya. Ya. Nah, tesis ini di kemudian hari akan melahirkan observasi baru pada orang-orang lain. Gitu. Jadi disertasi Anda nanti kalau dibaca orang sebagainya itu, apalagi misalnya diterbitkan jadi buku, terbuka bagi penafsiran lebih banyak orang. Orang lain akan mendapatkan ide baru, terus kepikir sesuatu gitu ya. Kalau memang begini halnya, maka harusnya, nah itu kan kepikir baru, bikin observasi lagi. Nah maka persoalannya adalah sebetulnya kinerja ilmu itu seperti siklus. Kinerja ilmu itu seperti siklus. Jadi kalau kita letakkan observasi di bawah, itu akan menghasilkan tesis-tesis. Observasi itu akan menghasilkan tesis-tesis. Aneka observasi akan menghasilkan begitu banyak tesis. Dan kalau tesis-tesisnya misalnya bersamaan terus, misalnya penelitian mengenai air atau apa, terus-menerus misalnya ke arah yang sama dan kesimpulannya sama, itu lama-lama bisa menjadi hukum-hukum. Sebenarnya tesis-tesis yang bermiripan dan saling mendukung itu akan menjadi hukum-hukum atau aksioma. Hukum-hukum atau aksioma. Ada macam-macam hukum. Nah, hukum-hukum itu bisa saling berkaitan atau dikaitkan dalam dunia ilmu alam, dalam dunia arsitektur, itu semua ada macam-macam hukum yang bisa kemudian dikaitkan menjadi sebuah teori. Nah, teori tertentu kalau menjadi semakin kuat dia menjadi teori utama, itu yang disebut paradigma. Yang dianut terus-menerus gitu kan, seperti yang dibayangkan Thomas Kuhn temporary. Jadi kalau tesis yang berulang-ulang terus akan menjadi hukum, gitu kan ya. Kalau teori yang makin berkembang dan makin menjadi settled, mapan, itu dan nyaris tak tergugat gitu, itu menjadi paradigma. Jadi teori utama, pegangan utama. Nah ini, teori-teori itu akan melahirkan tadi inspirasi, yang tadi saya bilang ya, ada orang membaca tesis ini terus mengaitkan dengan ini misalnya, akan melahirkan inspirasi baru, yaitu hipotesis. Hipotesis baru. Orang-orang seperti Anda di wilayah S3, biasanya disadari atau tidak, mondar-mandir antara penelitian-penelitian orang yang sudah dilakukan gitu kan. Karena Anda sebelum bikin disertasi kan mesti mengumpulkan juga wilayah ini sudah diteliti orang belum gitu. Ketika itu, dan di situ Anda juga baca kurang lebih ini penelitian ini ngomong apa sebagainya. Terus kaitkan dengan teori apa yang relevan. Nah muncul hipotesis baru. Dan gara-gara ini Anda membuat observasi. Maka seperti ini lagi ininya, rutenya. Observasi itu sampai ke kesimpulan, sampai ke tesis. Observasi ke tesis. Jadi itu sesuatu yang dalam dunia sains itu siklus,
Hanya siklusnya barangkali makin ini ya, makin rumit ya, spiralnya makin rumit, makin luas, makin luas gitu kan. Ya. Ada korelasinya dengan yang tadi degeneratif dan progresif, seandainya ada yang dari hukum menjadi apa tadi paradigma dan menjadi teori itu ada di domain mana Pak? Yang progresif itu? Progresif atau degeneratif. Apakah ada yang statik teori? Atau nanti berubah sih? Kalau sebetulnya kalau kita harus pakai Kuhn ya, atau kalau kita pakai Lakatos dulu, ini yang saya bayangkan ya, yang degeneratif itu dalam menghadapi ini dia akan memutar-mutar terus di dalam gitu, terus memutar-mutar di dalam. Kalau yang progresif itu seperti keluar ya, dengan melihat fakta-fakta barunya, membongkar sistemnya sendiri terus gitu, lebih meluaskan diri. Kesan saya begitu. Dalam rangka menemukan apa? Dalam rangka menanggapi temuan-temuan baru ini. Nah kalau menggunakan teori Kuhn, lain barangkali karena dia tuh ini tuh revolusioner ya, bukan kalau tadi Lakatos tuh seperti perlahan-lahan berevolusi ya. Kalau bayangan Thomas Kuhn tuh berevolusi. Jadi ini tetap maksain ngelihat apa fakta-fakta baru wilayah sini, memaksakan lihat fakta-fakta baru, tapi akhirnya mentok terus si paradigma ini. Akhirnya ini mesti diganti paradigma baru gitu. Kalau dibayangkannya Kuhn. Maka itu sesuatu yang revolusioner. Saya kira sih dua-duanya ada, dua unsur itu. Dalam keadaan situasi yang umum, saya kira umumnya setiap teori itu berevolusi sih. Jarang sekali revolusi gitu. Baru setelah sekian ratus tahun barangkali ya, kalau misalnya apa tuh paradigma Newton itu memang seperti didobrak oleh Einstein misalnya gitu ya. Tapi itu tidak sepenuhnya lantas terkapar si Newtonnya. Dia berlaku tapi pada wilayah yang lebih spesifik. Kecepatan cahaya dari Newton gugur. Ya, gitu. Berlaku Einstein. Ya, paling dilokalisir jadi si keberlakuannya. Tidak gugur sebenarnya. Nah, tapi kan teori macam itu tuh yang betul-betul revolusioner itu kan nggak sering ya, nggak sering muncul. Karena dari sisi itu saya rada percaya sama omongan Thomas Kuhn bahwa dalam situasi umumnya orang sebenarnya bekerja dalam situasi normal science, ketika tidak ada apa goncangan paradigmatik gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita kembali ke lingkaran ini. Teori. Nah, siklus empirik ini, seandainya kita belah, kita menemukan kiri kanan. Kita menemukan sisi kiri dan sisi kanan. Yang kanan ini adalah gerakan dari yang umum ke fakta khusus gitu kan ya. Maka ini adalah wilayah deduktif. Wilayah deduktif yang kanan itu. Sementara yang kiri dengan demikian dari yang khusus ke umum adalah wilayah induktif. Yang kanan ini wilayah deduktif. Yang mau dikatakan adalah dalam setiap ilmu sebetulnya ada dua sisi itu selalu. Hanya pada ilmu tertentu misalnya berat deduktifnya, misalnya gitu. Ilmu yang filosofis berat deduktifnya. Meskipun juga ada sisi induktifnya gitu. Ilmu empiris umumnya induktifnya yang berat. Tapi ilmu-ilmu seperti ilmu hukum misalnya ya, itu unik. Itu balance loh antara dua-duanya. Di satu pihak otak-atik hukum gitu kan ya. Di sisi lain dia akan mengotak-atik fakta.
Dan itu kurang lebih sama ininya, sama bobotnya. Kalau arsitektur itu apa ya? Ya kalau pakai kata ini deduktif, induktif? Dua-duanya seimbang. Dalam arti apa? Deduktifnya sebelah mana? Deduktifnya di estetika dan kebetahan. Dari keindahan, itu dari deduktif. Tapi ketika orang memakai langkah minimalis, nah itu udah ngomong itu adalah selera orang. Itu dari Induktif. Tren sekarang langkah ini disukai, itu induktif. Si owner. Ketika mengatakan soal keindahan, nah itu relativitas, maka teori, nah itu jadi dari umum dulu ke Jadi dalam arsitektur sepertinya berimbang juga ya. ketika praktek itu fakta konsumen kan bicara konsumennya. Memaksakan teori. Ya. Dan macam-macam sih, konsumen, terus lokasi, tempat, dan apa konteksnya dan seterusnya. Itu memang di situ juga induktif. Mau tidak mau ya, jadi induktif. Kalau seni umumnya desain sama juga kali ya. Tetap aja kita pakai kerangka-kerangka estetiknya dulu kan, pertimbangan teoritis dulu kan. Lantas baru kita mau mendesain apa, nah itu apa yang mau di-solve gitu kan ya. Problem apa yang mau di-solve gitu kan ya. Nah itu baru induktif ya kan. Kecuali seni murni apa nih? Ini berlaku nggak sih untuk seni murni? Kenapa? Mereka nggak berdasarkan fakta. Kalau saya mau buat aja, kemudian baru ada orang yang menjelaskan kenapa dia buat seperti itu. Iya. Ya mungkin bukan. Tapi bisa macam-macam sih, orang juga bisa start dari sini gitu. Tapi orang juga bisa start dari pengalamannya gitu, terus baru ke situ. Soalnya seringkali sebenarnya gitu, dari sini ke sini. Jadi orang suka bentuk tertentu, lantas terobsesi pada pengalaman apapun, terus dia mulai menciptakan bentuk dan teorinya baru belakangan gitu. Meskipun sebaliknya juga ada sih. Ya, jadi selalu ada dua unsur itu sebenarnya dalam tiap aktivitas keilmuan. Nah sekarang kalau kita belahnya di horizontal, kalau kita belah horizontal, kita nemu sesuatu yang lain lagi. Wilayah dari tesis ke teori ke hipotesis itu sebenarnya wilayah penafsiran konseptual, tafsir konseptual, maka biasanya disebut sebagai hermeneutik. Ini medan hermeneutik, medan hermeneutika. Medan penafsiran konseptual ya. Dari tesis, teori ke hipotesis ini tuh wilayah hermeneutik itu. Sementara yang bawah dari hipotesis ke observasi ke tesis adalah wilayah penemuan. Biasa disebut sebagai mirip tapi jangan salah, heuristik. Wilayah temuan. Kalau hermeneutik itu wilayah tafsiran. Kalau heuristik itu wilayah penemuan-penemuan yang seringkali bahkan melampaui konteks akademis ya. Orang bisa menemukan apapun di luar laboratorium ya. Persis seperti siapa namanya? Yang Archimedes itu apa? Yang masuk ke bak mandi itu siapa? Archimedes ya. Masuk ke bak mandi terus dia menyadari sesuatu bahwa volume tubuhnya air yang keluar sebanding dengan volume tubuhnya dari bak mandi. Terus Newton gravitasi dengan apel itu sesuatu yang serba kebetulan. Itu betul-betul ini wilayah inspiratif sekali. Heuristik itu wilayah
highly ini ya, wilayah benar-benar soal inspiration ya. Dan artinya bebas sekali di situ. Orang bisa menemukan pada saat manapun, tidak selalu di laboratorium. Heuristik namanya. Pemecahan baru, metafor baru yang digunakan kayak gitu tuh. Metafor baru, pemecahan baru, metode baru. Semua itu ditemukan di sini. Wilayah heuristik. Dan ini wilayah hermeneutik. Baik, ada komentar dulu sekitar situ sebelum kita bergerak lagi. Yaitu sekilas pola kerja keilmuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke masalah-masalah penting, masalah-masalah yang mendasar yang harus dihadapi ilmu hari-hari ini. Banyak masalahnya. Yang pertama adalah soal ini, masalah hegemoni keilmuan. Maksudnya begini, sebenarnya sederhananya itu ya. Kenapa sains harus diperlakukan sebagai harus diprioritaskan, gitu ya. Kenapa sains harus diprioritaskan? Atau masih perlukah sains diprioritaskan? Saya kira itu pertanyaannya. Dengan kata lain lagi, apakah hegemoni keilmuan itu bisa kita terima sebenarnya? Karena de facto selalu ada banyak pengetahuan. Artinya di hadapan banyak pengetahuan. Di hadapan banyak pengetahuan lain. Ini soal apa alasan-alasannya. Kenapa muncul ini? Sebabnya orang sekarang makin menyadari bahwa ada banyak tipe logika, gitu kan ya. Ada banyak tipe yang namanya logika itu. Kalau logika adalah, kalau logika itu hanyalah apa namanya? Saya kira di awal-awal pembicaraan kita sudah sempat saya singgung ini. Kalau logika adalah segala upaya untuk melihat hubungan sebab akibat dari sesuatu, maka ada banyak jenis logika. Jadi logika adalah upaya untuk lihat sebab akibat. Lihat hubungan sebab akibat. Upaya untuk melihat hubungan sebab akibat, dan itu ada banyak cara di situ. Logika itu upaya untuk melihat hubungan sebab akibat, dan itu ada banyak cara melihat hubungan itu. Banyak cara, dan si cara-cara itu, macam-macam logika itu, umumnya bersandar pada, terkait erat pada worldview tertentu, pada falsafah tertentu gitu ya, pada worldview tertentu dan bahasa. Ini berakar pada worldview
alias falsafah tertentu, dan bahasa, karakter bahasa. Jadi logika itu tidak dari langit begitu aja muncul gitu, karena selalu berakar pada suatu kerangka falsafah tertentu dan bahasa tertentu. Bahasa Indonesia misalnya tidak terlalu cocok untuk berpikir ilmiah dalam arti sok ketat gitu ya, kategorial. Tidak terlalu cocok karena bahasa Indonesia bukan bahasa yang berkategori dibanding dengan bahasa-bahasa Barat yang berakar pada bahasa Latin misalnya gitu ya, yang semuanya sudah dikategorikan, bahkan jadi saya, kamu, itu kan selalu ada kategorinya gitu kan ya. Persis kalau bahasa Inggris enggak ya. Kalau bahasa Inggris dalam bahasa Italia saya pernah kasih tahu ya bahwa saya makan, kamu makan, dia makan, kami makan, kamu makan, mereka. Nah itu tuh dibedakan ya, misalnya makan. Misalnya mangiare. Kalau saya makan itu menjadi manjo. Kalau kamu makan menjadi manji. Kalau dia makan menjadi manjia. Kalau kami makan menjadi manjiamo. Misalnya kayak gitu. Ini baru present ya. Nanti ada past, ada perfect. Terus ada, itu rumit sekali karena manjato, manjero dan sebagainya. Itu jadi kalau kalian gitu itu manjiate. Semua berubah. Dan ini semua ada tabelnya gitu ya. Semua itu bahasa Eropa itu semua ada tabelnya kayak gitu. Persis kalau Anda belajar bahasa Jerman atau Prancis sama juga. Selalu ada tabel declinatio, conjugatio. Semua itu dipastikan gitu ya. Jadi kalau ujungnya manjo sudah pasti tanpa io pun, io itu I gitu ya. Io manjo. Sudah jelas kalau ujungnya io itu pasti I gitu. Kalau kita melihat ujungnya iamo itu pasti kami gitu kan ya, tanpa disebut noi siamo apa gitu, itu udah jelas gitu. Jadi semua tuh berkepastian gitu, dan ada tabel. Itu bahasa yang serba penuh tabel, semua dipastikan, dan itu cocok untuk logika sains yang serba pasti gitu kan ya. Ini bukan itu gitu kan, putih bukan hitam. Nah itu tuh cocok sekali. Bahasa Indonesia nggak punya tabel kayak gitu. Makan ya makan aja, tambahin aja akan makan, sudah makan, gampang sekali. Bahasa yang sederhana sekali sudah. Nah itu membuat orang Indonesia juga gampang sekali mencampur-campur apapun. Iya, ini mungkin ada bagusnya. Ini bahasa yang lentur sekali gitu ya. Tapi sekaligus juga menyerap banyak sekali dari luar gitu. Dan enteng aja gitu, cuek aja, apapun diserap aja gitu. Nah, bahasa-bahasa lain itu kayak bahasa-bahasa yang sudah sangat established di Eropa. Mereka ada kata-kata serapan tapi sedikit ya. Dan prosesnya juga lama dari zaman dulu gitu. Kalau kita kan wah, welcome sekali. Segala kata hayu. Bahasa Jawa hayu. Jadi ada fleksibilitas yang menarik sebenarnya dalam bahasa kita. Mungkin lebih bahasa rasawi kali ya bahasa kita tuh daripada bahasa rasional. Iya, lebih emosinya gitu. Iya. Apalagi bahasa Sunda. Wah, itu mah. Oh, kenapa ada gag diuk terus kecap-kecap pengantir itu ya? Kenapa mesti ada gag gitu kan ya? Iya. Apalagi misalnya jung nangtung. Kenapa mesti ada jung gitu? Naon nih teh gitu ya? Jung gag. Terus apa lagi? Untuk menjelaskan jatuh, itu katanya itu tergantung penyebab. Oh, oke. Tikusruk, jongjolong, gubrak, itu semua penyebabnya berbeda. Mungkin posisi jatuhnya juga berbeda. Ya, benar. Itu punya kata yang berbeda. Bahasa yang melukiskan, bahasa yang iya. Murah dan raguan. Nah, itu beda. Kalau buah kurang, beragam. Kamu saya raguan.
Ya, saya kira punya kelebihannya sendiri ya. Bahasa daerah, bahasa Indonesia. Memang beda-beda. Nah, itu menunjukkan juga logika yang berbeda. Itu juga menunjukkan kecenderungan cara berpikir yang berbeda. Bahasa itu menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Bahasa Sunda dengan cara tadi membuat klasifikasi, tapi dasar klasifikasinya itu unik sekali gitu. Ya, mungkin itu kali ya. Atau apa sih dasar klasifikasi misalnya dari tadi konstrukti apa semua? Efek kali atau penyebab tadi? Ya, mungkin efek karena kalau konstruk itu kan jatuhnya ke depan, disuruh itu terserah. Apa cerodot gitu itu. Sorodot itu beda penyebab Pak. Sorodot serile. Seru sekali itu bahasa itu. Tiko sewa lain lagi. Nah itu kan apa ya? Apa yang dianggap penting oleh orang Sunda gitu kan ya? Itu dia. Itu kenapa muncul tiko sewa, serile, disorodot? Gesture, gerak. Seperti gek diuk, jung nangtung, gerak itu, gesture itulah. Kenapa menjadi begitu pentingnya di dalam? Menunjukkan penguatan, Pak. Ya. Bahasa Jepang juga kan sama, Pak. Kenapa? Bahasa Jepang juga sama, mirip sekali. Oh gitu? Terutama bahasa Jawa, bahasa Sunda. Lohdong dari itu muncul bahasa Jepang. Banyak dari bumi ya. Onomatopeinya. Ya, onomatopeinya banyak. Mirip sama bahasa Asia. Bahasa Asia. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan kultur Asia. Logika Asia. Iya. Ya jadi di balik bahasa memang ada semacam world view yang gini, barusan kita sedang meraba world view seperti apa gitu ya. Ini falsafah macam apa, cara berpikir macam apa di balik bahasa itu. Gitu. Jadi sebenarnya logika tuh ada akarnya ke situ. Ya, pertama itu logika upaya melihat sebab akibat, tapi ada macam-macam. Tapi juga kenapa itu menjadi soal? Pertama, logika tuh sebenarnya ada banyak. Kedua, ternyata sekarang semakin jelas gitu bahwa realitas itu bisa ditangkap sebagai macam-macam gitu ya. Realitas itu ternyata hadir sebagai apa, itu konfigurasinya bisa aneka sekali gitu. Realitas bisa ditangkap dalam aneka konfigurasi yang berbeda. Saya ulang lagi yang mungkin pernah saya ceritakan karena itu yang paling spektakuler. Jadi misalnya realitas anatomi kita itu seperti apa? Itu kan macam-macam itu kan. Tempo hari saya bilang bahwa kalau versi sains ya tentu saja apa namanya yang biasa kita lihat di laboratorium atau di sekolah-sekolah. Artinya anatomi manusia adalah manusia dibelah, udah aja gitu. Penampangnya ya kayak gitu. Itulah anatomi manusia. Tapi misalnya untuk orang-orang akupunktur ini nggak bunyi sama sekali. Ini bukan anatomi buat dia. Ya emang anatomi tapi juga nggak ada artinya gitu ya. Karena anatomi buat dia adalah titik-titik meridian seperti itu. Yang untuk saintis tidak bisa juga nggak bisa dibaca. Tapi sama anatomi kan. Sementara untuk orang-orang yoga itu cakra ya, cakra, kundalini, seperti itu. Anatomi juga, tapi dibaca secara lain. Maka penyakit-penyakit juga bisa dibacanya secara lain. Pijat refleksi misalnya gitu kan, itu cara membaca yang aneh sekali.
bahwa semua penyakit tubuh ada di kaki gitu. Itu tuh nggak kepikir kan kalau dalam dunia sains. Tapi itu ngefek dan it might be true gitu ya. Mungkin benar sih gitu. Bahwa itu kayak terminal semua ini. Itu semua unik kan, unik. Jadi anatomi yang sama, tubuh yang sama, tapi kan bisa nongol sebagai sesuatu yang berbeda, dimengerti secara berbeda. Ini logika yang paling simple barangkali ya, yang sains. Karena apakah anatomi manusia? Ya belah aja, itu kok kayaknya sederhana sekali gitu ya. Sebenarnya itu dalam arti itu common sense banget. Ini sebenarnya canggih. Yang akupunktur bisa sangat canggih. Ini juga canggih sekali. Karena itu membutuhkan itu abstraksi yang kita nggak tahu apa itu. Abstrak, nggak kelihatan, tapi seringkali tepat. Terus kalau wah tapi ini presisinya lebih tinggi. Dalam kasus tertentu mungkin, dalam kasus yang lain mungkin ini. Dalam kasus yang lain lagi presisinya itu lebih tinggi. Itu persis dalam dunia persilatan, kita selalu, saya selalu membayangkan itu. Hampir setiap mazhab gitu kan ya, setiap mazhab bilang harus begini begitu. Dan bisa bertentangan sama sekali antara aliran yang satu dengan aliran yang lain. Toh semuanya juga sama, menghasilkan tenaga dalam yang sama juga. Ngefek semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada rumus. Kalau dilihat secara gitu, nggak ada rumus yang pasti. Yang mengherankan adalah kenapa sih para empu itu kok bisa menemukan ya gerak-gerak aneh itu. Sama juga dulu orang yang menemukan beginian siapa ini gitu. Atau ini. Kok bisa gitu? Gimana? Ya, jadi, nah ini terutama orang menyadari ini karena bahkan dalam dunia fisika pun terjadi seperti itu, bahwa lama sekali orang melihat dia elemen terkecil dari realitas itu atom dan kayak partikel, tapi pada saat yang sama dia berkelakuan lain juga gitu ya, kayak gelombang. Nah itu kan di wilayah sains pun sudah seperti itu. Jadi ada ketidakpastian kan di situ. Nah jadi dunia sains sekarang bagaimanapun kurang lebih rada terbuka sebenarnya pada berbagai kemungkinan logika itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, masih adakah alasan-alasan tertentu bahwa sains diprioritaskan di antara banyak logika itu, di antara banyak pengetahuan itu? Kalau iya, kenapa? Atau ada yang tidak setuju pada pemprioritasan sains? Tapi yang saya maksud adalah de facto dalam dunia manusia sekarang, sains memang diprioritaskan. Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya, mungkin Pak, permodalan yang dilakukan oleh sains itu bisa dengan indera manusia itu tadi. Oke. Indrawi. Mungkin perlu lebih kompleks, rumit lah gitu ya. Feng Shui kayak gitu kan susah disentuh dengan grafik. Abstrak. Oke. Karena saya bisa dimodelkan, pun bisa berdebatkan. Ya barangkali itu yang paling apa disebutnya, paling indrawi memang ya. Paling indrawi dalam arti prosesnya, terukurannya, ya oke. Jadi apa kemudian kita sebut prosedurnya paling boleh dibilang paling indrawi dalam arti paling gampang ditangkap ya, saya kira memang betul. Mungkin istilahnya tangible kalau istilahnya. Ya, in a way. Yang Feng Shui itu untangible, intangible. Ya, sebenarnya mereka juga tangible atau hasilnya, tapi seringkali hasilnya bukan prosedurnya. Nah,
Kalau pada sains itu prosedurnya kita tahu, dan bahkan dokter pun kalau untuk hal-hal yang pelik dia punya kewajiban kan menjelaskan kenapa dia melakukan dan apa yang sesungguhnya terjadi gitu kan, dia dijelaskan. Jadi prosedur paling tangible ya, saya setuju. Artinya ditambah soal keterukurannya di situ, ada etik untuk memberitahu pada si pasien dan segala macam itu semua. Iya. Apalagi? Seperti yang jantung koroner itu saya ceritakan Pak, pembuluh Bapak ini sudah menyempit, terus perlu dicincin. Kalau tidak nanti dua pembuluhnya akan lagi menyempit, nanti Bapak stroke. Kan jadi kebayang. Dan bisa ada alat-alat yang modern. Juga memperlihatkan. Sudah ditunjukkan dengan simulasi Pak, dilihat itu ada. Ya, memang iya. Artinya masuk ke logika paling sederhana gitu ya. Ini kadang-kadang terlalu canggih yang ini logikanya, sampai kita susah nangkepnya gitu. Apalagi kalau mulai memasuki logika klinik gitu. Wah, kita makin nggak ngerti sebetulnya. Bagaimana itu cara mainnya gitu kan ya. Kenapa tiba-tiba jarum pada masuk di kaki, ya, misalnya gitu ya. Itu gimana ceritanya? Agak susah kita ngebayanginnya. Common sense istilahnya. Mungkin kalau yang saya itu lebih mengarah ke common sense. Oke. Jadi kurang lebih penalarannya sejajar dengan common sense yang simple gitu kan ya. Penalarannya berjajaran dengan kurang lebih common sense. Common sense itu umum ya, penalaran umum yang biasa gitu. Meskipun pada level lebih dalam juga, sebenarnya sains itu seperti klinik juga loh. Artinya kalau misalnya orang-orang fisika teoritis misalnya gitu bicara mengenai realitas pada tingkat apa namanya partikel elementer atau tingkat level nano, kita juga nggak ngerti dah. Apalagi kalau dia mulai dengan segala hitung-hitungan yang rumit sekali gitu, ya itu juga jadi kayak dukun sebenarnya. Kita percaya aja karena kita juga nggak ngerti apa itu. Elektro Pak, Ya, gitu. itu juga elektromagnetik, itu juga kadang-kadang abstraknya. Kalau memasuki wilayah yang sangat rumit, memang orang awam juga tidak bisa. Common sense tidak terlalu jalan, itu butuh keahlian tertentu. Common sense, tapi common sense di antara para expert kali ya. Ya, mereka akan sama-sama ngerti, ahli-ahli biologi akan sama-sama ngerti, ahli fisika akan sama-sama ngerti. Oke, pola penalarannya lebih dekat lah dengan penalaran umum. Apalagi ya? Kalau bisa dikuantifikasi. Oke. Lebih bisa dikuantifikasi ya. Artinya? Bisa diukur, bisa ada standar. Lebih terukur. Saya kira iya. Lebih terukur. Kalau ilmu-ilmu lain tuh apalagi yang tergantung sekali pada dukun, seperti iya, seperti enggak, kan kita juga nggak tahu bagaimana itu. Kalau ini terukur. Bisa dicek selalu. Lebih terukur. Lalu, barangkali hasilnya juga nyata. Wah, mereka juga bisa membuktikan, memberi hasil nyata. Cuman, barangkali bedanya pada sains tuh lewat teknologi ya, hasil material yang spektakuler sekali dibanding semua yang lain. Kan kamera beginian tuh semua kan tidak dihasilkan oleh yoga atau akupunktur atau gitu. Produk materialnya gitu ya. Saya kira produk materialnya jelas. Dan pada titik itu memang tidak ada yang menyaingi. Ya memang betul sih, eyang-eyang semua tuh seperti nggak butuh gitu ya pesawat dan segala macam yang material karena dia bisa terbang sendiri katanya. Bisa musmo. Katanya. Cuma saya selalu heran, kalau orang Indonesia itu banyak yang sakti, kenapa 350 tahun kita diacak-acak gitu dijajah? Katanya sakti. Kan bikinannya, kan banyak orang kebal. Alirkan aja kekebalan itu ke semua. Kalau nggak sakti 600 tahun. Karena sakti juga semua. Ada yang mengatakan begini Pak, bahwa sebetulnya ketika orang-orang maaf Jawa atau Sunda barangkali atau orang di Jawa, kalau
lari ke dunia kejawen segala macam adalah sebagai obsesi kekalahan mereka di dunia material. Ya, karena katanya. mereka kalah menghadapi Belanda dan segala macam, lalu di Jawa dan Sunda larinya ke dunia Ke dalam. imaterial. Gitu. Jadi seakan orang punya ini udah sakti segala macam. Sama dengan tataran Belanda lah yang berkuasa. Salah-salah senapan Pak. Iya. Masih ada yang melihat sesuatu yang lain? Mengapa kita masih ada alasan memprioritaskan sains? Apa? Oke, terukur tadi ya. Keterukuran termasuk ini termasuk ininya. Prediktabilitasnya. Iya. Just, kalaupun dia membuat prediksi, terukur juga gitu kan. Apalagi ya? Bisa direkonstruksi. Direkonstruksi kembali, ya, oke. Termasuk dalam prosedur nggak itu ya? Kelihatannya ini, bahwa ini tangible tapi sekaligus juga apa namanya demonstrable, apa namanya, bisa direkonstruksi. Ya saya kira ada. Tapi mungkin juga aksesnya untuk semua orang kayaknya lebih apa ya? Iya, dan transparan ya. Seperti tidak ada banyak rahasia dalam dunia ilmu itu. Masuk aja sekolah udah langsung diajarin semuanya gitu. Jadi ada rahasia dapur, Pak. ada transparansi untuk publik, transparansi publik dan aksesibel ya bagi semua. Aksesibel bagi semua orang bisa aja gitu. Emangnya ilmu-ilmu lain tidak aksesibel? Sebenarnya aksesibel, masalahnya cuma institusinya jelas, aksesibel tapi sekaligus juga institusinya itu jelas. Ini juga poin yang berkaitan aksesibelnya itu dengan institusi yang jelas. Sementara ilmu-ilmu lain tuh institusinya seringkali sangat tergantung pada persona gurunya ya, pada karisma guru gitu. Harus ada bayat dulu, Pak, Dibayat dulu. Mandi malam dulu. Ya rumit. Ada malamnya dulu, Pak. Ya ada juga. Mahar semuanya ya. Ya tapi saya kira pranatanya paling jelas ya. Pranatanya itu paling jelas. Meskipun ya tentu saja pendidikan juga menjadi komoditi sistem. Ya ternyata kita masih menemukan beberapa hal yang lumayan membuat sains masih layak diprioritaskan. Artinya kesimpulannya bukan karena sains itu paling benar ya, tapi karena secara sistematik belajar dari kesalahan itu. Sains itu ya, barangkali juga ini boleh jadi alasan, boleh menjadi poin yang lain juga. Ini jenis pengetahuan yang secara sistematik belajar dari kesalahan terus-menerus gitu. Barangkali ini yang paling simpatik gitu, unsur yang paling simpatik. Kalau soal kesaktiannya, barangkali ilmu-ilmu lain memang, pengetahuan-pengetahuan lain bisa aja sih lebih sakti gitu kan ya.
lebih melihat yang tak terlihat gitu. Tapi sains itu dalam segala kesederhanaannya dia belajar terus. Belajar terus, dikoreksi terus, mengoreksi diri sendiri terus gitu kan. Ya, jadi secara sistematik belajar dari kesalahan. Menurut saya itu yang paling simpatik dari sains. Memang sih kalau dilihat gitu ya, misalnya astrologi, bukan tidak canggih, tapi sepertinya kan jalan di tempatnya. Astrologi itu kan dari zaman dulu sampai hari ini, ya gitu aja gitu kan ya, kesannya. Nggak tahu, ada yang belajar Feng Shui segala nggak ya? Itu tuh berkembang ya, seberapa berkembang sih sekarang gitu? Kemasannya? Lebih canggih daripada itu. Kemasan itu apa maksudnya? Cara nyampeinnya dulu kan cuma pakai majalah misalnya. Mereka masuk ke TV. Dulu cuma pakai omongan, sekarang mereka tahu punya software. Oh, gitu. Dasarnya sih sama. Substansinya sama aja. Bisa pakai koin ya Pak? Hah? Ya? Iya, barangkali substansinya sama aja ya. Agak jalan di tempat ya. Kalau sains itu kan jelas, teori-teori yang dulu udah hampir nggak berlaku lagi gitu kan. Yang pasti kita bisa ke bulan, ke Mars. Iya, ya itu juga. Yang tadinya nggak bisa. Ada HP, Yang tadinya nggak bisa, betul. Itu tuh spektakuler sekali. Progresnya itu spektakuler. Dan makin hari seperti makin cepat loh. Sampai kita hampir nggak bisa ngeh lagi terhadap kebaruan gitu kan. Karena so what gitu ya, setiap hari juga baru gitu ya. Kita seperti nggak tergoncang lagi oleh hal-hal yang baru. Terlalu cepat, terlalu banyak. Setiap hari saya kira ada temuan, saya kira di berbagai bidang. Mengerikan. Itu saya kira pada sisi itu nggak ada bandingannya loh dibanding pengetahuan lain. Iya, dan kita hanya jadi korbannya aja. Korban untuk beli-beli gitu. Ya, saya kira minggu depan kita lanjutkan lagi dengan problem yang lain. Ada masih banyak problem.